Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam kan, anakku waktu itu udah tidur. Terus aku tuh masih belum bisa tidur, jadi aku masih mainan HP. Waktu itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu aku. Aku bukain deh, awalnya aku pikir nggak mungkin kalau teman aku datang kan, karena kalau mau masuk ke sini harus pakai akses gitu. Jadi nggak lama aku buka pintunya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Oke, aku tutup, akhirnya aku balik. Baru aja aku coba untuk tidur, ada bunyi lagi yang ketok pintu. Sambil kesel kan, aku langsung buka pintunya, ternyata nggak ada suara. Tiba-tiba ada kayak suara lift itu kan yang mau nutup, kayak ada yang mau masuk lift. Akhirnya aku cepet-cepet deh aku kejar gitu kan, aku kan pengen tahu tuh siapa tuh yang iseng tuh ketok-ketok pintu malam-malam. Ternyata lift itu mau nutup. Aku lihat ada cewek itu, rambutnya sebahu, dia mukanya pucat banget sambil basah kuyup kayak gitu. Aku nggak lihat lama karena terus liftnya ketutup. Ya udah, akhirnya aku balik karena aku pikir mungkin orang-orang sini yang iseng kan. Pas aku balik, aku kan waktu itu nggak pakai sandal tuh karena aku keburu-buru. Ternyata kaki aku basah. Aku pikir ini basah apa. Akhirnya aku balik ke unit aku dan ternyata ada genangan air gitu loh di depan pintu kamar aku. Aku coba cek ke unit lain. Aku lihat unit lain nggak ada yang basah. Yang basah cuma di depan unit aku aja. Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas temo wong mati yang parane. Kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Dinda yang ada di Jakarta. Jadi awalnya Dinda bercerita kalau dia sempat tinggal di sebuah apartemen yang berhantu di daerah Jakarta. Dinda ini profesinya atau pekerjaannya itu seperti di agensi periklanan seperti itu. Dan awalnya Dinda ini ngekos di daerah Jakarta, cuman kos-kosannya ini jauh dari tempat dia ngantor. Jadi pada waktu itu dia berinisiatif untuk cari apartemen yang lokasinya dekat dengan kantor. Akhirnya dia dapat sebuah apartemen dan dia sempat tinggal di situ beberapa hari. Nah, di hari ketiga, jadi Dinda ini statusnya, dia bercerita kalau statusnya seorang single parent, di mana dia punya 2 orang anak. Anak pertamanya ini usianya 4 tahun dan ikut dengan mantan suaminya. Dan anak yang kedua ikut dengan orang tuanya Dinda. Di hari ketiga Dinda tinggal di apartemen itu, anaknya telepon yang pertama itu, yang umur 4 tahun telepon. Jadi dia kangen sama mamanya, bikin ketemu. Akhirnya Dinda jemputlah ke rumah mantan suaminya itu, dijemputnya anaknya dan jalan-jalan ke mall dan lain-lain. Kemudian sebelum kembali ke apartemen, dia beli makanan-makanan kecil untuk anaknya. Sampainya di apartemen, naik ke lantai 27. Kebetulan Dinda tinggal di lantai 27 di apartemen itu. Nah, di situ aktivitasnya main-main, bercanda sama anaknya, nonton TV. Terus sekitar jam 4 sore, anaknya ini pengen berenang karena ngelihat situasi di luar itu kan sore yang agak sejuk gitu. Anaknya ngelihat di kolam renang itu, di bawah itu terlihat banyak anak-anak main di kolam renang. Akhirnya anaknya minta main di kolam renang. Turunlah mereka berdua ini, Dinda dan anaknya turun ke kolam renang, terus kemudian main-main di air dan lain-lain itu. Nggak lama kemudian, sekitar menjelang maghrib, ketika adzan maghrib berkumandang itu, kemudian Dinda ngajak anaknya untuk naik lagi ke kamar. Begitu masuk ke lift itu, karena jamnya ini adalah jam orang pulang kerja, jadi di lift itu banyak sekali orang gitu kan.
sampai akhirnya di sekitar menuju ke lantai 14 ini mulai sepi, dan menuju ke lantai 20 hanya tinggal Dinda dan anaknya. Nah, antara ke lantai 20 ke lantai 27 itu, ini anaknya Dinda ini seperti ngelihat ke arah pojok, terus kemudian kayak mau membisikkan sesuatu ke Dinda, ke ibunya gitu loh. Nah, akhirnya Dinda ini, kenapa nak? Gitu, kayak mau dibisikin. Ternyata anaknya itu membisikin gini, mama, mbak itu kok kasihan tante itu ya gitu, kayaknya kedinginan. Dari situ Dinda ini kaget kan, karena yang ada di lift itu cuman Dinda dan anaknya itu. Jadi Dinda ini nggak berani noleh ke arah pojokan itu. Sampailah di lantai 27, kemudian pintu lift kebuka, terus Dinda keluar sama gandeng anaknya yang umur 4 tahun itu, dan terlihat kalau anaknya Dinda itu seperti noleh ke arah lift lagi gitu loh. Seperti memperhatikan kalau masih ada cewek di situ. Padahal Dinda ketika noleh ke arah lift itu nggak ada yang dilihat gitu loh. Dan sampailah di unitnya itu, di kamarnya itu, kemudian Dinda masuk, mandi dan lain sebagainya, sholat, kemudian Dinda masak untuk anaknya itu. Setelah makan malam, terus anaknya ditidurkan di situ. Sekitar jam 9 malam itu Dinda masih belum bisa ketiduran. Akhirnya dia nonton TV. Di depan TV itu dia nonton santai. Nah, belum juga ngantuk. Sekitar 15 menit setelah jam 9 malam itu, dia itu seperti dengar suara orang yang ngetuk dari luar gitu. Dok, dok gitu. Nah, awalnya Dinda ini tanpa berpikir macam-macam. Ketika dibukakan pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus ditutup lagi pintunya, dia coba balik ke arah depan TV itu. Dinda sambil mikir, kalau temannya nggak mungkin, karena harus ada akses untuk bisa masuk ke apartemen itu. Kalau tetangganya juga nggak mungkin, karena Dinda juga belum kenal siapa-siapa di situ. Nah, kalau cleaning service atau yang lain-lain, dilihatnya di lorong itu nggak ada siapa-siapa. Belum juga berhenti berpikir seperti itu, akhirnya pintu ini diketuk lagi, dak dak. Akhirnya sambil agak marah, Dinda ini keluar kan. Begitu buka pintu nggak ada siapa-siapa, tapi di lift ini seperti dengar lift ini seperti bunyi gitu loh. Ada yang seperti orang mau masuk atau mau keluar, ting tong gitu loh. Nah, dengan cepat-cepat, karena jaraknya kamar Dian ke lift ini hanya berjarak 3 kamar dari situ, akhirnya Dian ini agak cepat. Terus begitu noleh ke arah lift itu, dia itu ngelihat ada sosok perempuan dengan rambut sepahu itu sambil wajahnya pucat mandang keluar, tapi keburu lift ini ketutup, jeleng gitu. Jadi Dinda ini juga kaget, itu tadi siapa? Terus nggak lama, ya wis lah, mungkin penghuni sini gitu kan, mungkin tetangga yang iseng gitu. Nah, pada saat Dinda ini balik menuju ke kamar, ini tiba-tiba kakinya Dinda ini, karena dia telanjang kaki kan, karena dia tadi buru-buru dan lari ke lift, jadi dia telanjang kaki, terus di kakinya ini ngerasa ada yang becek gitu loh. Ternyata setelah tikungan lift ini ada lorong menuju ke kamarnya ini basah semua. Dilihatnya kakinya kok basah sampai persis di depan kamarnya Dinda. Nah, begitu didekati ternyata ada genangan air di depan kamarnya Dinda gitu loh. Terus Dinda juga mikir, ini air apa kok sampai segini banyaknya. Dilihat ke atas juga nggak ada bekas bocor sama sekali. Akhirnya ya wis, nunggu besok aja, nunggu cleaning service gitu kan. Dia masuk, terus kemudian tidur. Paginya dia nganterkan anaknya. Dinda nganterkan anaknya pulang ke rumah mantan suaminya itu. Kemudian aktivitas Dinda seperti biasa, ke kantor, terus kemudian sampai sore Dinda pulang, terus sempat mampir ke supermarket dan lain-lain. Sesampainya mau menuju ke apartemen sekitar jam 9, setengah 9 malam itu, dia ditelepon oleh bosnya, disuruh mampir sebentar ke kos untuk melihat berkas-berkas yang akan digarap oleh Dian. Jadi sebentar lagi akan ada event gitu loh di luar kota, dan Dinda disuruh cek dulu gitu. Ketika Dinda menuju ke kantor itu, terus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kantor dan bosnya, tidak terasa sudah jam 12 malam. Dan
teman-temannya memutuskan untuk pulang dan Dinda juga pulang. Kemudian pulanglah dia menuju ke apartemen itu sekitar jam 12 malam. Ketika sampai di parkiran basement ini suasana sudah sepi semua. Nah, begitu masuk ke lift, dia hanya seorang diri gitu kan. Hanya seorang diri, dia masuk ke lift, dipencetlah ke lantai 27 itu, sampai ke atas ini dia belum merasa aneh. Tapi samar-samar dia itu dengar seperti suara perempuan yang kayak bener kayak menggigil gitu. Lah, dia ini antara kaget, antara takut, juga tidak berani ngelihat ke arah pojok itu. Jadi dia itu sampai menunduk dan berdoa supaya cepat-cepat ini lift ini segera ke lantai 27 gitu loh. Nah, jadi mulai lantai bawah sampai ke lantai 27 itu dia ini dengar suara yang perempuan seperti menggigil kedinginan gitu loh. Antara kedinginan kayak orang ketakutan, kedinginan campur jadi satu. Menggigil yang seperti itu. Nah, akhirnya begitu sampai lantai 27, Dinda keluar dan kemudian ternyata persis di depan lift ini lantainya ini basah semua gitu loh, becek semua. Becek sampai di kamar depan kamarnya dia itu masih tergenang air gitu. Nah, dari situ Dinda itu masih sempat mikir kenapa kok nggak dikeringin sih sama cleaning service-nya sampai udah 1 harian itu. Akhirnya dia cepet-cepetan karena ada suara yang dari lift tadi. Dia masuk ke kamar, terus kemudian dia tidur di kamar. Jadi di unitnya dia ini ada 2 kamar dan Dinda ini kebetulan tidur di yang kamar yang di belakang gitu. Lah pada saat tidur itu di antara jam setengah 1 jam 1 itu dia juga belum bisa tidur tapi memaksakan untuk tidur. Kemudian antara sadar nggak sadar dia itu seperti dengar ada suara perempuan di kamar sebelah gitu loh. Jadi seperti ada aktivitas di kamar sebelah. Nah, dari situ Dinda itu coba keluar. Jadi ini masih posisi yang antara sadar nggak sadar. Ketika Dinda keluar dari kamar dan menuju ke kamar satunya, dia coba buka pintu kamar satunya, ternyata ada seorang cewek, persis seperti apa yang dilihat Dian pertama kali. Seorang cewek dengan rambut sebahu, dia duduk di pojokan sambil baju yang basah semua gitu. Jadi sambil menggigil, badannya gemetaran semua gitu, di pojokan kamar gitu. Nah, dari situ ketika Dinda ini takut, kemudian dia ini tiba-tiba kebangun dan dilihatnya jam ini sudah jam 3 pagi. Nah, kemudian sampai jam 3 pagi sampai subuh itu dia nggak bisa tidur, dan setelah pagi itu dia kerja lagi seperti biasa ke kantor. Sesampainya di kantor, dia itu ngelihat ada salah satu temennya cewek yang seperti wajahnya sedih gitu. Ketika ditanya oleh Dinda, loh kamu kenapa? Aku nungguin kamu, Din, aku pengen main ke kosmu gitu loh. Terus katanya Dinda, aku udah nggak ngekos lagi, aku udah sewa apartemen gitu loh, kamu kenapa? Ternyata temannya ini bercerita kalau dia lagi ada masalah sama suaminya dan lagi bertengkar dengan mertuanya gitu loh. Nah, temennya Dinda yang namanya Sari ini pengennya itu nginep di tempatnya Dinda. Akhirnya Dinda bilang, udah ini kamu tak kasih akses untuk masuk ke apartemenku, kamu berangkat ke sana dulu, kamu istirahat dulu, ntar sore aku balik ke sana, ntar kita makan bersama gitu. Akhirnya temennya Dinda ini yang namanya Sari ini kemudian pergi ke apartemennya Dinda. Sore harinya ketika Dinda kembali ke apartemen, akhirnya mereka makan bareng. Sari dengan Dinda makan bareng. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sari juga nggak cerita yang aneh-aneh ketika tidur di apartemennya Dinda itu. Sekitar jam 6:30 malam mereka balik ke kamar, terus sempat nonton TV sebentar. Malam harinya ternyata Sari ini dilihatin oleh hantu perempuan ini. Jadi situasinya ketika Sari tidur, itu ada yang perempuan yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Sari. Karena Sari tidur di depan dan Dinda tidur di kamar belakang. Itu tiba-tiba ada perempuan dengan rambut yang sebahu, pakai daster putih, dengan situasi dan badannya yang basah kuyup seperti itu. Dia ini masuk ke kamarnya Sari, terus tiba-tiba
geser Sari, Mbak agak sana Mbak, aku kedinginan Mbak, sambil bilang seperti itu. Nah, Sari itu awalnya kaget, loh ini siapa gitu. Tapi karena Sari ini posisi yang terbangun dari tidur, nggak sempat mikir aneh-aneh, terus ya dia berbagi selimut gitu, dipikirnya ini cewek ini temannya Dinda gitu loh. Jadi dia minta berbagi tempat gitu loh. Mbak agak sanaan dikit Mbak, aku kedinginan Mbak gitu. Gitu. Nah akhirnya oleh Sari ini selimutnya dibagi. Kemudian Sari balik ke arah tembok, tapi pada saat Sari berbalik ke arah tembok, Sari ini sambil berpikir, ini cewek siapa? Kok Dinda nggak bilang kalau ada orang lagi selain kita berdua gitu kan? Nah, pada saat Sari berpikir seperti itu, akhirnya dia sadar loh, nggak mungkin ini pasti bukan manusia. Begitu noleh ternyata udah nggak ada sosok cewek itu, tapi kasur ini basah kuyup semua gitu kan. Dari situ Sari teriak-teriak, Dinda. Nah Dinda kaget, kemudian langsung lari ke kamar Sari, kamu kenapa? Ternyata Sari cerita seperti itu. Kalau dia baru aja didatengin perempuan yang basah kuyup, dia minta selimutan karena kedinginan gitu loh. Akhirnya malam itu mereka berdua tidur bareng di kamar belakang sampai pagi harinya. Kemudian karena Dinda ini ada urusan keluar kota, ada event untuk digarap di luar kota di daerah Bandung situ, Sari ini akhirnya nginep ke rumah temannya yang lain. Nah selama beberapa hari ini apartemen kosong. Terus setelah event selesai, ketika itu Dinda pulang menuju ke apartemen setelah beberapa hari nggak tinggal di apartemen. Begitu sampai di unit kamarnya itu, lagi-lagi Dinda ini ngelihat ada genangan air persis di depan kamarnya gitu loh. Nah dari situ akhirnya mulai Dinda ini komplain ke pihak pengelola apartemen dan bilang kalau selalu ada genangan air di sini, ini apa? Kenapa kok selalu seperti ini gitu loh. Lagi-lagi cleaning service ini membersihkan gitu loh. Nah, pada saat Dinda sudah di dalam kamar, dia ini dengar seperti ada suara orang yang bersih-bersih lah. Oh, mungkin suara cleaning service gitu. Nah, akhirnya Dinda buka pintu, terus kemudian Dinda bilang ke cleaning service yang lagi bersihin itu, ada 2 orang laki-laki yang membersihkan itu. Kenapa sih Mas kok selalu ada genangan air di sini gitu? Nah, 2 orang cleaning service ini seperti kayak menyembunyikan sesuatu gitu loh. Jadi kayak dia itu seperti pengen ngomong ke temennya, kayak diomongin nggak gitu loh, kayak nggak tahu ya Bu, mungkin ada ini loh Bu, ada orang yang dari kolam renang terus basah di situ gitu. Akhirnya Dinda ya cuman menerima alasan itu. Ya udah Mas, nanti tolong ya Mas kalau misalnya ada air lagi segera dibersihkan, karena saya itu sering bawa anak ke sini, takutnya nanti kepleset dan lain-lain gitu. Oh iya Bu gitu. Akhirnya malam itu Dinda di situ dan tidur seperti biasa. Pada saat tengah malam Dinda tidur itu, dia ini seperti dengar suara perempuan yang nangis dan seperti menggigil gitu loh. Jadi didengerin ini suara apa, kayak mesin tapi kok seperti mirip manusia, seperti mirip perempuan gitu loh. Terus seperti itu. Nah, akhirnya Dinda bangun dan menuju ke kamar sebelah, ternyata suara ini dari kamar sebelah gitu loh. Dan entah kenapa persis, jadi di sebelah kamar Dinda ini ada cermin, ukurannya nggak terlalu besar. Persis di bawah cermin ini ada genangan air yang cukup banyak gitu loh. Lagi-lagi Dinda ini kaget gitu loh dengan adanya air yang tergenang di kamar itu. Nah, dari situ dipel sendiri oleh Dinda, kemudian coba dicek lagi ada apa yang bocor di sekitar situ. Ternyata nggak ada yang bocor sama sekali gitu loh. Keesokan harinya ketika ada cleaning service lagi yang keliling, itu Dinda coba tanya lagi, Mas, saya mau tanya, jujur ya, tolong dijawab. Semalam itu saya dengar suara perempuan yang nangis di sini. Lah, 2 orang cleaning service yang kemarin coba diem itu akhirnya bilang gini, maaf Bu, Ibu sering diganggu di sini. Ya,
aku beberapa kali diganggu, Dinda bilang seperti itu. Dan sempat juga anakku itu lihat sosok cewek dengan rambut sebahu. Aku juga sempat lihat cewek dengan rambut sebahu, dan temanku yang sempat nginep di sini juga pernah didatengin sosok itu. Nah, akhirnya nggak lama kemudian itu cleaning survey ini cerita bahwa jadi di unit yang ditempatin oleh Dinda itu pernah terjadi pembunuhan gitu, di situ. Jadi yang dibunuh ini adalah korbannya ya cewek yang usianya sekitar 23 tahun sampai 25 tahun itu, persis rambutnya sebahu dan meninggalnya dengan posisi yang dia masih pakai daster putih yang sampai di lutut itu dengan basah kuyup. Kenapa? Jadi ada dua orang suami istri yang umurannya sekitar 50-an. Sang suami ini sebenarnya beli 2 kamar di apartemen itu, beli 2 unit, di mana yang satu unit ini ditempatin oleh dia dan istrinya, dan satu lagi sengaja ditempati untuk wanita simpanannya gitu loh. Tapi istrinya belum tahu akan hal itu. Jadi sang suami ini sengaja dia menaruh sebuah cermin di kamarnya itu, yang di belakang cermin ini sebenarnya adalah lubang menuju ke kamar satunya, dimana ketika sang suami ini mengetuk cermin ini tadi, terus wanita simpanan ini buka dari situ, kemudian mereka berhubungan di situ, di kamar sebelahnya, ketika istrinya nggak ada. Nah, waktu berjalan, hampir 2 tahun berjalan, istrinya akhirnya mencium gelagat suaminya ini. Dan dia tahu kalau ternyata cermin yang dipasang oleh suaminya itu ternyata akses untuk dia masuk ke kamar wanita simpanannya itu. Suatu hari, ketika suaminya berangkat kerja, istrinya juga ikut berangkat kerja karena dua-duanya sama-sama bekerja. Pada saat di parkiran mobil, ketika mereka berangkat, istrinya kembali lagi ke apartemen, terus kembali ke kamar, kemudian diketuklah cermin ini tadi, dan wanita simpanan itu membuka aksesnya, terus istrinya masuk, dan ketika ketemu wanita simpanan itu, kemudian sang istri ini tadi menjambak rambutnya, kemudian memasukkan ke bathtub itu dalam-dalam, terus disiram air, dan yang jelas itu wanita simpanan ini seperti dimasukkan di dalam bathtub sampai dia nggak bisa bernafas dan mati di situ. Nah, seketika itu kemudian ketika suaminya tahu bahwa wanita simpanan ini dibunuh, akhirnya istrinya ini masuk penjara, dan nggak lama kemudian dia didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Jadi ketika dia setelah membunuh, dia seperti dihantui perasaan bersalah dan seringkali didatengin sosok perempuan ini gitu. Nah, akhirnya ketika didiagnosa dia mengalami gangguan jiwa, dipindahkanlah dia di rumah sakit jiwa, dan nggak lama kemudian dia ditemukan mati bunuh diri si istrinya ini. Nah, itu sejarah tentang apartemen yang sering kali Dinda itu dihantui oleh sosok itu gitu loh. Akhirnya setelah dapat cerita itu, nggak lama kemudian Dinda nggak mau lagi tinggal di apartemen itu karena sering kali dia ngerasa banyak sekali teror-teror yang menghantui dia gitu loh. Nah, pesan dari cerita ini adalah ketika kita menyembunyikan sesuatu keburukan, maka keburukan ini akan tercium juga. Atau ketika seseorang melakukan keburukan, maka dia akan bertemu dengan keburukan yang lebih besar. Ketika orang melakukan dosa yang kecil, maka dosa kecil ini akan menjadi dosa yang lebih besar. Nah, kita ambil pelajaran bahwa kita berusaha untuk mencintai pasangan kita, berusaha untuk menjauhi maksiat, supaya hidup kita tenang dan bahagia sampai akhir hayat. Semoga bisa diambil hikmah.